Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Di sini saya baru saja beli ini Moza Stabilizer. Moza Stabilizer. Di sini sudah ada tempelan ini, karena ini bonusnya. Saya lepas dulu ya, nggak mengganggu nanti. Bonusnya bonus converter, splitter sama mic. Ini ya saya baru beli karena saya mau ke Jakarta untuk mereview produk dan ada kunjungan pabrik yang hasil dari YouTube juga teman-teman semuanya. Jadi diundang pabrik untuk mereview sebuah produk, dan kalau saya menggunakan yang gimbal yang biasa atau gurita itu ya nanti goyang gitu. Akhirnya saya cari-cari referensi yang murah dan berkualitas. Harganya 1 jutaan, ketemunya Moza. Nah, ini. Awalnya saya mau membeli Moza Minimi, tapi ternyata lihat review yang terbaru dan lebih kecil yang dimasukkan dalam tas, ternyata ada Moza Mini S. Nah, makanya saya langsung beli kemarin, dan ini kita unboxing bersama-sama buat teman-teman yang baru beli. Sebenarnya bukan di unboxing, ini sudah saya bongkar untuk mengecek kelengkapannya sebenarnya kemarin. Cuma di sini teman-teman yang mau beli Moza, dalamannya seperti apa, biar teman-teman semuanya tahu. Oh, ternyata kalau beli Moza dapat apa aja, dapat ini ya. Yang sudah saya bongkar ini, nah ini dapat splitter ya. Ini bonus splitter untuk audio, untuk headset sama mic. Ini sudah dapat, ini tempelkan di luar ini, tidak di dalamnya. Satunya juga dapat bonus mic-nya. Ya. Terus kita lihat dalamannya. Oke. Yang pertama ada buku manual dari PT Denka Pratama. Nah, ada buku manual. Buku manual petunjuknya ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Semuanya komplit dalam bentuk bahasa Indonesia. Terus ada juga di sini pengaturan dalam bentuk bahasa Inggris juga, dalam hanya 1 lembar ini saja. Oke, ini caranya untuk penggunaan dasar. Ada juga dalam bentuk bahasa Inggris kartu garansi. Nah, ini pengawet saja untuk pengering. Ini ada kabel powernya. Nah, kabel powernya ini. Terus dapat kantong, lembut banget ini. Kantong untuk alatnya. Ada untuk jack yang nanti untuk ke Mozanya. Setelah itu untuk penyangganya ini nanti, penyangga yang di bawah. Selanjutnya alatnya ya, sudah kosong ya. Ini alatnya teman-teman semuanya. Ini alatnya. Di sini ada penekan teman-teman semuanya. Di sini ada penekan, ditekan seperti ini. Nah, ini untuk menggeser. Bunyi klik. Tandanya ini sudah mengunci otomatis. Terus di bawah sini, ini ada putaran, jadi diputar. Dan ini bisa mengunci sampai di sini. Jadi ini kalau dimasukkan seperti ini akan mengunci. Kalau bunyi klek itu sudah mengunci. Ini belum bisa digunakan kalau seperti ini. Kalau dilepas seperti ini baru bisa digunakan. Ya. Cara menggunakannya, ini kalau masih belum diaktifkan ya. Seperti lembek banget, nggak bisa digunakan kayak gini, goyang-goyang terus ya. Tekan di sini agak lama ya, tekan di sini agak lama sampai ini bergetar. Nah, ini bergetar ini. Nah, sudah siap digunakan. Oke, ini sudah siap digunakan. Terus taruh di sini HP-nya. Nanti kita langsung uji coba gunakan HP. Terus
tanpa stabilizer dengan stabilizer, perbedaannya seperti apa, hasil videonya. Oke, nanti kita jalan-jalan langsung menggunakan ini di lapangan. Oke teman-teman, setelah video unboxing sebelumnya itu sebenarnya itu 1 bulan yang lalu saya beli, terus saya unboxing, belum saya buat videonya, baru ini saya buat videonya lanjutannya. Tetapi ini saya masukkan jadi satu video ya teman-teman, tentang penggunaan untuk Moza Mini S. Teman-teman semuanya, sebelum nanti kita penggunaan Moza Mini S ini, teman-teman harus diketahui bahwa setelah teman-teman sudah cas Moza ini bisa berfungsi kurang lebih 6-8 jam. Kalau dalam dosbooknya itu kurang lebih 8 jam, tapi dalam implementasinya itu kurang lebih 6 jaman lah. Itu biasanya udah mulai cepet habis lah baterainya gitu lah. Oke, ini kalau saya kemana-mana itu gunakan tas yang sudah diberikan ini. Nah ini. Jadi ukurannya kecil, satu tas ini, terus ini dibuka terlebih dahulu, ya. Nah, seperti ini. Penguncinya ini dibuka dari sisi ini. Kalau sudah seperti ini sudah siap digunakan, terus dipasang terlebih dahulu HP-nya. Nah, sudah, ini sudah siap, terus ditekan terlebih dahulu teman-teman, agak lama. Akan otomatis seperti ini. Kalau ingin menengahkan ini di sini itu ada ini ada tekan 2 kali. Jangan kaget teman-teman, Moza Mini S ini kadang sering tiba-tiba itu seperti lembek seperti ini sendiri, seperti nggak aktif sendiri. Itu beberapa kali sering. Jadi di awal-awal biasanya seperti itu. Awal-awal saya dulu pakai itu kaget, sudah siap-siap merekam, sudah event-eventnya bagus, tiba-tiba langsung jeblek seperti itu sendiri. Seperti ini, jadi terus langsung tekan lagi, dia akan aktif lagi seperti ini. Dan tiba-tiba, seperti ini. Itu sering sekali gitu. Tapi kalau nanti sudah kurang lebih 30 menit sudah pemakaian terus, itu jarang sekali seperti ini. Ini salah satu kelemahan yang saya dapatkan penggunaan ini ya. Oke. Saya sudah menggunakan ini kurang lebih hampir 1,5 bulan saya pakai ini. Kalau yang awalnya tadi itu adalah unboxingnya. Setelah penggunaan 1 bulan, ya ini, alhamdulillah sudah mulai ketemu caranya yang paling enak lah saya pakai. Ya. Saya tekan lagi ya, seperti ini. Ada lagi teman-teman, di saat kita pakai ini, terus ini dicolokkan, ini juga akan lembek lagi. Ya, ini aja udah lembek lagi lah. Ini sering kali teman-teman, jadi jangan kaget teman-teman semuanya. Ini saya nyalakan lagi. Ini mau saya tancapkan, langsung lembek. Oke, saya coba lagi. Langsung lembek. Seperti ini. Jadi biar teman-teman nanti gak kaget, oh ternyata seperti itu gitu ya. Terus teman-teman kalau mau gunakan USB yang diberikan di sana, teman-teman harus siapkan konektornya. Kalau ini dicolokkan ke di sini, ini audionya nggak akan masuk di sini. Jadi ada konektor yang output outputnya ada 2, yaitu audio yang masuk ke rekaman sini sama untuk yang headset biasanya gitu. Kalau sudah dicolokkan seperti ini, terus dikonekkan ke USB-nya Moza seperti ini nggak ada suaranya teman-teman. Kalau hanya seperti ini, seperti ini suaranya hilang. Ini suaranya hilang. Nah, caranya tambahkan konektor. Saya lupa nggak bawa konektornya. Jadi ini harus ada konektor yang nanti outputnya 2, satunya ke mikrofon, satunya ke speaker. Gitu. Itu baru dia akan berfungsi normal. Ya. Oke, langsung saja kita uji coba di luar seperti apa nanti hasilnya menggunakan Moza Mini S dengan tanpa Moza Mini S.
Di awal-awal teman-teman saya beli Moza Mini S ini harganya kurang lebih sekitar 1.200.000-an, 1.300.000-an. Kalau saya beli itu harganya 1.200.000 plus ongkos kirim. Tetapi kalau sekarang harga Moza Mini S sekarang ini setelah saya udah pakai 1 bulan lebih ini, itu harganya kisaran 900.000. Kita coba hasilnya seperti apa dengan Moza Mini S tanpa Moza Mini S. Oke teman-teman, sekarang saya akan membandingkan antara menggunakan Moza. Di sini saya ada dua, satunya tanpa Moza, ini dengan Moza. Ini pas panas ini di kampung saya, di belakang saya pas rumah ini. Nah, saya akan mundur. Ini coba kameranya ke sini, mundur-mundur. Nah, ini perbandingannya dengan Moza dengan tanpa Moza. Oke, sekarang kita coba dengan mundur. Nah, ya. Tapi HP yang saya gunakan ini HP Vivo teman-teman semuanya. HP Vivo nanti seperti apa gitu. Ini tanpa menggunakan aplikasi. Biasanya kalau saya gunakan aplikasi pakai aplikasinya Moza. Oke, coba kita akan geser belok seperti ini. Nah, geser lagi ke sini. Teman-teman lihat sendiri nanti perbandingannya. Nanti ya. Oke. Dan nanti akan saya tunjukkan beberapa video yang saya menggunakan Moza, termasuk saya kemarin saya pakai di mana itu? Di Sinau saya pakai Moza juga. Dan beberapa video yang tanpa Moza seperti apa. Oke, sudah kelihatan hasilnya kan? Oke teman-teman, tadi sudah melihat perbandingan video menggunakan Moza Mini S dengan tanpa Moza Mini S. Teman-teman sudah lihat sendiri hasilnya seperti apa. Tentunya kalau masalah harga itu juga mengikuti. Kalau punya uang ya silakan beli. Ini saya sebenarnya awalnya mau beli Moza yang mini, Moza yang tipe lain, tipe Mini-Mi insya Allah yang akan saya beli, tapi ternyata ada keluaran terbaru saat itu Moza Mini S, akhirnya saya beli ini karena memang saya pakai, tujuannya saat itu mau saya pakai untuk ke Jakarta dan saya cari yang simple, saya masukkan tas, saya bawa kemana-mana, tidak terlalu mengganggu. Solusinya adalah Moza Mini S. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin mendapatkan gear yang murah meriah tapi hasilnya kualitas tinggi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.